Halo Sismat, ketemu bersama saya Roy Sakti pakar kartu kredit. Nah, di video kali ini kita akan meriak video acara Mata Najwa karena ini ada hubungannya dengan topik kita kali ini, yaitu masalah terjerat pinjol. Ini lagi ngehits banget. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Nah, pas di sebelah saya ini ada kawan saya jauh-jauh dari Jakarta, kita culik, kita lihat mengkomentar karena menarik nih. Ini menarik ya. Ini menarik. Akhirnya materi pinjol itu diangkat permukaan. Banyak orang-orang yang ibarat kata itu kan sebenarnya kan masalah pinjol itu kan dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja kan. Yes, betul. Nah, tapi ini di up oleh Mata Najwa, ya semoga ini bisa mendapat dampak yang menarik ya teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkat, silakan kalau Anda mau lihat videonya secara full, silakan ke YouTube beliau, itu ada. Karena ini kalau kita bahas satu persatu, ini ada 7 seri, malah nggak selesai-selesai ini ya kan. Yes. Ya kita summary aja. Ancaman debt kolektor pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya pada peminjam saja, teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam. Setelah kami telusuri, ternyata mereka juga meminjam lebih dari 10 fintech sekali. Cerita di awal memang karena kebutuhan mendesak yang membuat Ibu harus meminjam lewat aplikasi online, begitu ya? Iya, karena saya sebetulnya udah nggak mau bekerja di situ karena akomodasi membengkak, tapi saya takut sama keluarga kalau saya harus resign gitu, karena saya nganggur sebentar aja disuruh kerja gitu. Dan akhirnya berapa aplikasi atau berapa pinjaman online nih yang Ibu akhirnya waktu itu pinjam? Waktu itu saya pernah di ilegal, cuma kalau yang ilegal itu karena kasar sekali dan sangat-sangat mengganggu. Dan yang tersisa yang 16 ini saya lagi negoin supaya bisa cicil. Oke, jadi yang ilegal sudah diselesaikan semua. Total utang sampai sekarang sisa berapa? Saya lupa ya, 20-an kali ada ya. 20-an. Sebelumnya itu berapa banyak sebelum diselesaikan satu-satu? Sebelum diselesaikan satu-satu yang ilegalnya bisa sama bunga dan lain-lainnya bisa mencapai 50-an kali ya. 50 juta. Karena bunganya luar biasa. Video yang nomor 1. Jadi di video pertama ini Mbak Najwa ini masih pengantar, kemudian menghadirkan korban. Yes. Ya, Korban pinjol. Nah, korban pinjol ini. Nah, kemudian korban itu berkeluh kesah memberikan kenapa sih dia terjerat pinjol. Walaupun kalau dari versi saya ini mencari pembenaran ya. Dia bikin gini-gini supaya dia merasa, nggak tahu ya, kalau dari feeling gua ya kan, dia merasa bahwa dia itu benar. Dan dia tuh menjadi korban. Kalau menurut lu bagaimana, bro? Ya itu ada dua sisi sih pasti ya, Pak ya. Jadi kita we are not judge ya. Kita lihat, kita selalu pasti ada pro and cons gitu ya. Tinggal kalau gue lihat sih di situ memang mungkin perencanaan keuangannya emang belum rapi banget, sehingga ya harus tadi aku bilang pengeluarannya kebesaran, penghasilan kekecilan, ujungnya pasti ada sebab lah. Betul, ada sebab akibat. Nggak mungkin tiba-tiba dia langsung gue mau pinjol dong, nggak mungkin ya kan. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau saya melihat dari ini kebanyakan juga, jadi para korban pinjol ini nomor 1 ya kan, kadang-kadang mereka datang ke saya hadir itu dengan memposisikan diri itu sebagai murni 100% korban. Maksudnya 100% adalah gua ini yang bener, mereka pinjol itu yang salah. Itu gitu ya. mindsetnya kan begitu. Padahal nggak bisa dipungkirin, yang pinjem kan elu. Yang install aplikasi siapa yang install aplikasi elu. Yes. Yang ngabisin elu, walaupun kemudian bunganya juga di luar perkiraan gitu. Yes. Ya, jadi buat temen-temen yang korban pinjol apa segala, ya saran saya satu, nggak usah gini loh, mindset kalau gitu seolah-olah Anda itu terzalimi, udahlah sama-sama salah lah ya kan. Ya, dia nggak benar, kamu nggak salah juga ya.
Apakah pinjol itu kan nggak mungkin tiba-tiba ngasih duit tanpa kamu masukkan install aplikasi Betul. gitu loh. Kata kuncinya ya Anda ya salah juga, sama-sama salah. Nah tinggal ketika kita itu ngobrolnya sama-sama salah itu enak, kita cari jalan keluarnya itu seperti apa lebih enak gitu loh. Karena susah kalau udah ngomong, wah saya ini korban. Nah, Langsung tamengnya keluar ya kok. Kemudian pertanyaan simpel, ketika korban ketika mengadu ya kan, mengadu ke OJK, mengadu ke polisi, kemudian berharap kamu nggak bayar, ya nggak juga kayak begitu. Betul. Kadang-kadang itu seperti itu sih. Itu yang summary yang terjadi di part 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nyambung di part 2. Lu udah lihat part 2 ya kan? Ya. Itu yang si Nafa Urbat ya. Nah, Jadi dia sebagai kontak yang dihubungi Ya. karena tercatat di handphone yang pinjol peminjam. Iya, jadi sekitar 5 hari yang lalu tiba-tiba banyak nomor telepon yang saya nggak kenal, terus tiba-tiba menagih hutang untuk seseorang yang saya juga nggak kenal gitu. Itu awalnya saya cuekin, terus tiba-tiba ada lagi nomor yang berbeda dengan nama pinjol yang sama, dan dia juga nagihin utang lagi, terus dia bilang bahwa tolong disampaikan untuk yang bernama A bahwa dia harus sudah membayarkan hutangnya segini gitu kan. Dan itu sama sekali tidak ada keterangan, Mbak Nafa juga bingung, tidak tahu sama sekali siapa ini sebetulnya yang meminjam dan menggunakan nama Mbak Nafa sebagai penjamin? Awalnya aku nggak tanggepin. Oke Mbak, memangnya mau nagih utang dengan atas nama siapa? Saya boleh nggak minta KTP-nya, foto KTP-nya, fotonya, terus nomor rekeningnya. Siapa tahu memang saya kenal orangnya, siapa tahu memang orang itu butuh bantuan. Jadi saya minta. Terus akhirnya dia mengirimkan nomor rekening, dia mengirimkan KTP, dia mengirimkan foto, dan saya nggak tahu itu orang siapa. Jadi ini memang akan menjadi common problem. Berarti gue punya satu filosofi bahwa semua itu akan menjadi korban debt collector pinjol pada akhirnya. Pada akhirnya. Ya sama kayak corona, semua kan corona pada waktunya itu kan. Yes. Ini kan mirip banget nih. Kalau dari sisi lu bagaimana? Ya ini sih yang kita harus khawatirkan sih kok, karena kan yang diincar sebenarnya psikologis ya kok. Psikologis. Ya kan, karena dengan lu tadi pinjam, dia punya akses ke handphone ya, teman-teman ini berarti ibarat sorry to say ya, handphone kamu udah kehack. Karena apalagi yang ilegal, karena kalau yang legal dia cuma boleh akses 3 poin tertentu deh, nggak bisa semuanya gitu. Oke. Nah jadi ini yang teman-teman harusnya aware banget ya. Aku tahu nih posisi kadang orang BU kok. Iya. Logikanya turun, emosi naik kok. Jadi biasa bego tuh kok. Iya bego. Jadi kadang panik ya. Panik buttonnya kepencet kan. Jadi dia pikir gila. Apa nih solusinya? Gua selfie dapat KTP, uang cair, betul. Gitu. Padahal konsekuensinya luar biasa. Jadi teman-teman, please ya mindsetnya juga jangan menutup hutang lama dengan hutang baru. Ya itu lingkaran setan nggak kelar. Makanya kan sampai gitu punya 10 pinjol, 20 pinjol. Udah pindah kok, udah kayak member get member kok. Iya, member get member. Benar. Jadi mindsetnya tuh teman-teman coba deh kalau emang dirasa tadi sudah punya 1, punya 2, jangan ditambah. Fokus gimana cari tambahan penghasilan. Karena dia takut. Sebenarnya dia takut macetin 1, tapi 2. Betul. 2, 3, 4. Sebenarnya harus kalau cut loss sekalian lah. 1 itu lebih oke. Nah, cuman begini. Kalau yang di 2 ini kan dia posisinya beda nih. Kalau yang di Mata Najwa yang seri 2 ini memposisikan adalah seorang Nafa Urbat yang tidak pinjol pun tapi juga diteror. Betul. Kenapa itu terjadi? Karena gini ya. Ketika orang minjol, teman-teman, dia kan memberikan akses kontak. Nah mungkin kan nomornya kan Nafa Urbat ini kan mungkin pernah satu grup WA segala di save lah Nafa Urbat ini. Nah kemudian ketika dia nggak bayar kan si debt collector itu kan nagih. Goalnya mereka adalah gimana caranya lu bayar. Betul. Dikondisikan dengan menteror sekitarnya. Nah kadang-kadang akhirnya ya nggak tahu juga. Nah ini menarik teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang ngalamin hal seperti itu, artinya Anda nggak pinjol, tapi kena seperti itu, kata kuncinya itu sebenarnya nggak usah digubris, biarin aja, blokir aja apa segala, jangan sekali-kali ditanggepin. Betul. Karena kalau begitu ditanggepin, makin jadi ya Pak ya? Makin jadi. Jadi stop being hero katanya. Iya, makin jadi kenapa? Gini loh, debt collector tetap berjalan.
Tugasnya mereka ya. Misalnya ini aku pinjol nih, dia nyedot HP-ku, ada 300 kontak. Dia kan pasti broadcast-nya kan semua nih, 300 broadcast semua, jebret. Nah, siapa yang respon nih, ya kan? Yang respon 10 orang, ya itu yang kena. dikejar. Nah, Jadi jangan direspon, walaupun semakin Anda merespon dengan ketidaksukaan, itu semakin seneng loh debt collector. Artinya ada hiburan buat mereka enggak, artinya kan goalnya mereka adalah Anda emosinya terpancing, dan Anda menyampaikan ke yang punya. Nah, artinya kan Anda diadu domba. Betul. Jadi secara nggak langsung kamu mendelivery tugasnya si pinjol, si debt collector itu, teman-teman. Dan kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang disampaikan sama debt collector itu sadis loh. Betul. Anda telah dijadikan kontak darurat. Padahal ya nggak mungkin. Karena kalau kontak darurat itu sebelum apply harus ada persetujuan Anda kan, kayak kartu kredit kan begitu kan? Benar banget. Lo apply kartu kredit jadi kontak darurat kan dikontak dulu. Betul. Apa betul Anda kenal dengan Robi? Betul. Oh iya saudara saya, baru di ACC. Baru approve, benar. Lah ini di ACC-nya nggak ngabar-ngabari, begitu macet kita baru dihubungin ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan marah dulu sama orangnya. Betul. Ya, itu. Kemudian yang sadis itu kan Anda diduga melakukan tindak pidana. Nah, betul. Mengambil uang perusahaan kayak pencuri gitu kan. 378 penipuan. Wah, itu udah pasal-pasal keluar nih. Pasal keluar. Nah, orang yang nggak ngerti, orang awam pasti panik. Pasti panik lah, pasti panik gitu kan. Nah, kemudian berikutnya juga apa ya? Terutama gua rasa sekarang itu walaupun tidak pinjem, Anda harus pelajarin ilmu ini sih. Jadi ketika ngadepin tahu gitu loh. Tipsnya ya Pak? Tipsnya seperti apa? Oke. Nah, kalau mau dari lu gimana tuh? Gue belajar dari Korea juga sih. Ilmunya sama aja. Sama gitu aja kan. ya. Jadi yang aku tahu, sepengetahuanku kok kalau yang pinjol ilegal, biasa debt collector nggak berani datang tuh. Bener ya? Iya. Ya kan, hanya yang resmi yang tercatat di OJK. Tapi ya tadi, yang penting dia sopan ya kita juga appreciate aja teman-teman ya. Yang pasti juga teman-teman boleh siasatin dengan punya CCTV. Ya, oke. Jadi itu sebagai salah satu defense kamu ya di rumah, dihadap ke depan sehingga setiap aktivitas yang tapi terjadi, kadang-kadang gini loh, kalau kita ngomong datang ke rumah itu ya, Iya. kan dia juga utangnya berapa loh. Iya, benar. Utang 1 juta kemudian datang ke rumah itu transport apanya Udah lebih ya kok ya. Iya. Nah, lihat-lihat mungkin kalau yang utangnya 10-20 juta mungkin oke lah didatangin worth it ya. lah. Tapi kalau yang 1 juta, 2 juta itu aduh. Ya makanya dia mainnya pakai online semua. Online semua. Ancamannya online semua, nggak ada ancaman fisik kan? Oke. Sekarang kita masuk di yang 3. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Yang 3 ini. Jadi gini Mas, itu kan masing-masing agent itu masih diberi data Mas, Itu emang beberapa pinjaman online tuh punya sistem penagihan sendiri-sendiri Mas. Ada yang manual lewat Excel gitu datanya. Jadi ada nama, nomor HP, alamat, jumlah pinjaman, terus kontak darurat, pekerjaannya apa gitu kan. Ada juga yang lewat sistem Mas, jadi ada webnya sendiri gitu. Saya belum pernah di ilegal sih Mas kebetulan. Saya selama ini sih di legal terus yang di bawah naungan OJK. Jadi saya belum pernah tuh yang sampai ngedit foto terus habis itu disebarin, saya belum pernah. Kalau yang ilegal itu beda lagi Mas. Dia sekali minjem nggak bayar, itu HP-nya langsung dihack. Jadi diambil fotonya sama kontak-kontak yang ada di HP itu. Jadi misalnya ada kontak keluarganya tuh. Nah, dia tuh menghubungi lewat situ, padahal di pas pinjam dia nggak menyantumkan nama-nama keluarganya yang ada di HP gitu Mas. Jadi istilahnya kayak di-hack gitu loh Mas. Terus penyebaran foto di sosmed. Nah, ini yang part 3 ini menarik karena ada wawancara ya. Ini source penting juga, dari ini kita tahu bahwa pola kerja pinjol itu seperti apa. Dan yang menarik ini kan dia bahas bahwa ini selalu gue ngomong, pinjol itu kebanyakan perusahaan Cina banyak orang nggak percaya gitu loh. Nah, akhirnya sampai si sumbernya ngomong langsung ya, memvalidasi benar ya Pak ya. Kalau lu kan orang Jakarta, lu Cina juga kan? Kita Cina kulit doang ya kan, nggak bisa bahasa Cina ya. Iya. Biasa kayak gitu ya? Iya. Nggak tahu. Kalau menurut lu gimana? Ya, gua rasa sih wajar ya kalau mungkin kan di Cina sendiri tuh
uangnya lagi gede banget kan. Iya. Kalau cuman diem di dalam negara itu, apalagi pemerintahnya kan ketat banget ya. Even kemarin Jack Ma aja bisa sampai di-cut kan bisnisnya, IPO digagalin. That's why mereka pasti cari opsi cara ngembangin uangnya. Dan mungkin dia udah punya teknologinya, tinggal di copy paste di sini. Bener gitu karena makanya secara pinjol tuh banyak ya kan, Kalau lu udah punya sistemnya kan ganti nama, tinggal ganti nama aja, tinggal copy paste aja template ya kan. Terus tinggal marketnya aja diubah sekarang Diubah di lagi. China domestik sekarang bawa ke Indonesia. Karena cari penduduk yang besar juga kok pastinya kok. Apakah ini juga salah satu menjadi konspirasi China untuk menjajah Indonesia? Wow, neokolonialisme ya. Kolonialisme begitu. Sekarang kan penjajahan bukan cuman perang ya kok ya. Oh iya, karena ekonomi kan juga. Cina itu kan bos-bosnya. Yes. Yang nagih ya bangsa sendiri. Bisa jadi tetanggamu tuh, ya kan? Ya sama-sama kita, ya sama-sama makan nasi. Betul. Yang cewek juga malah berhijab, mohon maaf ya teman-teman ya, nggak masuk. Ini susah sekarang ngomong dikit udah takut ini kan. Ya kadang-kadang gitu kan, waduhnya hijab-hijab alim-alim ngomongnya kan, kalau lihat yang di video viral-viral ya, yes. Dan gua rasa nggak tahu ya, yang debt collector itu nyaman nggak sih dia nagih kayak gitu itu? Gua rasa secara pribadi as human nih kalau manusia pasti juga nggak nyaman teman-teman. Karena siapa sih yang enak digituin ya? Tapi cuman karena ya tadi ya karena butuh uang, ya digaji, ya tetap harus melanjutkan kehidupan mau nggak mau dia harus berperan ya kasar seperti itu kok. Kalau baik-baik nggak akan dibayar kok. Atau mungkin dia itu psikopat ya, penyaluran, ya kan penyaluran. Dua kepribadian ya. Jadi kalau kapan lagi gua maki-maki dapat duit itu kan? Bisa juga. Jadi psikopat tuh penyaluran tuh. Yang di rumah jatahnya nggak dapat, apa pedem cari kerja gitu kan, maki-maki kan. Udah, lega, pulang lega gitu kan. Lega ya, lega rilis sudah ya. Rilis sudah ya. Nah, jadi catatan penting Kak Nana. Yang pertama, dari awal pertama kali orang download aplikasi pinjaman online saja, dia itu kan hanya bisa menyetujui term and condition yang ada gitu ya. Kalau dia butuh uangnya ya dia harus accept term and conditionnya, lalu kalau dia tidak setujui maka dia tidak bisa akses pinjaman online-nya. Problemnya adalah di term and condition dia tidak punya posisi yang setara untuk bisa menentukan mana term yang saya setujui, mana term yang tidak saya setujui. Jadi permasalahan pertama sebenarnya adalah tidak adanya kedudukan yang setara pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya berdasarkan pada perjanjian elektronik. Tadi kita dengarkan ada kemudian nasabah atau peminjam yang merasa yakin karena ada logo Kominfo di sana. Apakah itu memang sesuatu modus yang kerap kali Anda temukan juga? Main nempel cap lembaga negara begitu? Betul Mbak Nana, jadi salah satu modus yang digunakan oleh oknum-oknum ini adalah mencatut logo ataupun identitas kementerian lembaga seperti Kominfo ataupun OJK. Sehingga sebetulnya sangat diharapkan masyarakat bisa menyadari hal ini, tidak asal mendownload atau mengunduh aplikasi yang ada di Google Store. Tetapi kita sudah melakukan beberapa langkah sebetulnya ya Mbak Nana ya. Misalnya di tahun 2020 kemarin, Kominfo menerbitkan Permen Kominfo 5 tahun 2020, itu tentang pendaftaran PSE, yang mengatur bahwa semua aplikasi itu harus didaftarkan ke Kominfo. Mbak Jenny, tadi Anda katakan bahwa sesungguhnya yang terdaftar pun itu kerap kali melakukan hal-hal yang merugikan konsumen, begitu ya? Betul Kak Nana. Apa yang tadi Anda sebutkan bahwa seharusnya kan saya tahu ada peraturan yang bisa diakses oleh pinjol itu hanya kalau di handphone camilan begitu ya. Jadi kamera, mikrofon sama akses kalau saya akses terhadap kamera, mikrofon dan lokasi. Lokasi sama IMEI juga bisa diakses. Oke, tapi dalam prakteknya yang Anda temukan itu bahkan di luar dari itu pun bisa diakses. Yang pertama, aturan camilan IMEI itu adalah berdasarkan pada Code of Conduct-nya OJK kan Nana. Code of Conduct-nya AFPI. Jadi bukan aturan dari lembaga negara. Itu yang pertama. Jadi ini kode etik asosiasi. Betul. Yang diakses bisa apa aja. Akses penuh terhadap seluruh jaringan internet. Buat apa dalam mekanisme pinjam-meminjam? Akses penuh terhadap flashlight. Untuk apa? Akses penuh terhadap data yang masuk, baik itu lewat email maupun lewat mekanisme aplikasi chat lainnya. Buat apa dalam aplikasi pinjam-meminjam? Apa korelasinya? Dan itu terjadi. Oke, sekarang saya udah sama si Robi udah share yang part 4. 45 ini kelihatannya udah mulai agak membosankan karena ini ya satu mulai saling lempar, yang benar siapa, yang salah siapa gitu loh. Karena ada dari OJK diwakilin oleh orangnya
ya. Kemudian ada Menkominfo dia wakilin. Kalau saya melihat itu kan kayak diskusi tanpa solusi. Ya, eyel-eyelan dari pihak pengacara juga eyel-eyelan gini, yang benar siapa nggak ada, tanpa saling solusi. Defense ya, kok. Saling defense aja gitu loh. Nah, saling defense aja. Nah, ini yang menarik. Jadi buat teman-teman, kalau legal sama ilegal bedanya sama aja sih gua rasa. Laginya sama-sama neror loh. Iya, Nggak ada. betul. Sama, bahasanya sama, wong itu sama. Nah, yang lu nggak tahu ya, Rob. Jadi gimana kok? Perusahaan pinjol yang legal itu juga punya anak yang ilegal. Dia itu juga punya divisi yang ilegal. Sama aja, itu satu perusahaan gitu loh. Betul. Ibarat kata itu dia jual toko miras, atau yang dijual cukai yang di depan, yang di belakang dia ini lagi itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau menurut lu ini kan mereka ini kan debat nih antara OJK, pengacara ini. Kalau menurut lu gimana, Bro? Ya, itu sih makanya itu kan tidak sesuatu yang kita bisa kontrol kok. Iya. Jadi mulailah dari kita sendiri sih kok. Gitu. Jadi salah satunya aku pikir ya, kita yang harus lebih ngerti sebelum kita minjem produk keuangan apapun. Sebelum kita pakai produk keuangan apapun ya, mau investasi, asuransi, mau kredit apapun itu, kamu harus tahu dulu konsekuensinya masing-masing kok. Banyak orang dari kita kan cuma tahu pakainya, tapi nggak tahu cara gimana menggunakannya kan. Nah, dan kemudian begini, kalau saya melihat ini teman-teman ya, sebenarnya dari pembahasan itu gue paham bahwa OJK itu tidak mampu berantas yang ilegal. Nah, itu aja lah. Dan dia tidak bisa ngatur yang legal. Kucing-kucingan kayak Satpol PP sama pedagang PKL ya. Nah, betul. Setuju nggak? Setuju sih. Makanya tadi dari kitanya aja kok. Benar iya. kontrolnya sebenarnya di kita. Jadi sebenarnya simpel. Ya udah, gue nggak mampu ini, di luar beres lah kan. Ini kan cuma problemnya kan ego to ego kan. Dia tuh nggak mampu ngaturnya, itu nggak mampu. Karena apa? Banyak banget kok. Tadi kan markis satu tumbuh 1000. Iya, kan? online loh bro. Betul. Tinggal ganti casing aja, ganti cover, ya sama, ganti apa. Menkominfo blokir situs Purmo. Kita pasang VPN ya udah jalan lagi. Terus gimana? Ya. Nah, jadi problemnya juga gini. Ini gue rasa dari dua sisi ya. Di pihak penyelenggara negara itu mempunyai keterbatasan untuk ngurusin. Betul. Nah, cuman masyarakat ini ekspektasinya itu semua diurusin negara, gitu loh. Betul. Nah, gua kayak contoh, banyak kasus pinjol lapor polisi. Polisi mau bisa apa gitu loh. Bukan berarti polisi kerjanya nggak beres. Karena kalau menurut saya ya, untuk melakukan polisi mau melakukan pidana, misalnya contoh, lapor saya diteror pinjol, SMS ini. Lah mereka itu habis neror kemudian ganti SIM card, terus polisi melacaknya gimana? Pusing dong. Cash close itu kok udah selesai. Cash close kan? Benar. Siapa yang tertuduhnya siapa? Buktinya apa? Nggak ada gitu loh. Semua nggak ada hitam di atas putih. Nah, dan nggak mungkin juga sampai tracking kan, GPS segala macam kan nggak mungkin kok, effort. Itu satu nasabah pinjol datang ya kan. Satu kota kalau ada 200 nasabah pinjol lapor semua. Polisi ngurusin itu dong. Polisi ngurusin 200 kasus. Hello, ya. Bukan polisi kerjanya nggak benar teman-teman. Prioritasnya aja nggak ke situ. Nggak ke situ. Ya dia tugasnya diterima lah, ya bikin laporan. Tapi ya, bos, mikirin yang lain aja banyak yang lebih urgent gitu kan. Jadi, nah ini teman-teman artinya apa? Jadi ada benernya juga dari Pak Tongam itu, sebenarnya kita solusi itu harus diselesaikan dari hulunya, yaitu ya dari diri kita. Kita harus mempunyai self defense sendiri. Satu, jangan minjol. Betul. Nah, kalau lu udah minjol, lu harus tahu cara menghadapin. Jangan mengharapkan polisi untuk ngurusin produk kasus Anda. Yes. Beda kasus kalau ini kan si Naswa Ubat udah public figure viral, mungkin dia baru bergerak. Benar. Ya, tapi kalau punya influence kok. Iya. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, nafas saja susah gitu loh, makan aja susah gitu kan. Nah ini menjadi viral. Kalau menurut lu gimana nih? Setuju banget sih kok. Makanya tadi kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa lah. Udahlah, stop playing victim teman-teman. Yuk kita mulai benahin keuangan kita sendiri dulu gitu kan. Jadi mindset yang tadi hutang lama ya, terus cari hutang baru itu harus diputus tuh. Nggak bisa gitu, fokus yuk tambah pemasukan teman-teman. Sekarang di zaman digital ya banyak banget kok usaha yang bisa kamu lakukan dari handphone kamu gitu. Nggak harus yang dulu mungkin mikir modal ya kok ya. Dan gini loh ya.
walaupun gua tuh ngajarin orang modal, tapi kan gini loh, modal tuh kan tidak hanya uang, modal tuh ada modal ilmu, modal relasi, modal yang lain gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman, tapi biasanya kalau pinjol itu bukan modal, buat hidup lah, dia itu untuk nekorin hidup lah dia. Buat konsumtif. Karena kalau modal lu sehari 4% tuh gimana caranya cari cuan, Bos? Masuk money game aja kalah money game-nya. Loh, kalah cepet ya. Kalah cepet dia. Benar. Jadi udah harus tahu sih. Jadi buat teman-teman juga hati-hati, jangan iseng-iseng. Karena gini, kadang-kadang yang ilegal itu ya, kadang-kadang banyak yang kasus masuk aku, Pak, saya tuh nggak merasa minjem. Jadi nggak merasa minjem itu begini ya. Nginstal, ngisi data, tapi masih ngisi setengah, kemudian ditinggal. Nah, tapi tiba-tiba uangnya cair. Tiba-tiba uangnya cair. Itu bahaya tuh. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya, hati-hati ya. Jangan iseng-iseng install, udah gak usah diinstal titik. Yes. Karena begitu Anda nginstal, mereka itu sudah punya akses untuk ke izin ke itu kamu, handphone kamu. Benar. Nah, yang kelima adalah kepolisian, karena ini teror, intimidasi, pelecehan merupakan tindak pidana. Ya memang harus ada tindakan hukum untuk membuat efek jerah. Jadi apa yang dikatakan Jenny tadi, yang mengatakan OJK bertanggung jawab terhadap pinjol ilegal, ya keliru besar. Karena apa? Banyak sekali aspek di pinjol ilegal itu yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba ada seorang rentenir, ngirim SMS ke masyarakat. Ini gimana coba? Jadi tidak ada. Yang kita lakukan adalah 12 kementerian lembaga di Satgas Waspada Investasi melakukan pemberantasan pinjol ilegal secara masif saat ini. Ada pernah pengalaman gini, alumniku ya, jadi pinjol begitu ya. Jadi dia ngakses percakapan. Wow. Dia tahu dia punya skill selingkuhan, selingkuhannya ditelepon. Anjir. Nah, dia omongin, Mbak sampaikan sama Mas ini untuk bayar ini kan saya tahu Anda itu kan lagi bermain sama ini kan. Nah, kita tahu semuanya. Itu sih ngeri loh. Itu privasinya udah nggak ada. Privasinya udah nggak ada sama sekali itu, udah. Nah, sebenarnya ini udah kita bener ini pelanggaran, ini kejahatan. Setuju saya ya? Benar. Cuman pihak polisi juga, makanya gue lihat kan si Pak Tongam itu kan selalu lemparnya ke polisi gitu loh. Tapi problemnya polisi ya, bro, terbatas lah bro ngurusin kayak gini-gini bro. Kagak ada duitnya bro. Minjemnya 1 juta ya. Iya. Bikin laporan aja, proses segala macem udah. Ya sama lah, nasabah ngeluh ke lu kan, ya kan, finansialku pinjol, lu tawarin produk apa gitu kan. Ini masalah saya cuma 1 juta, bingung nggak lu? 1 juta aja nggak bisa bayar kan? Mau ikut kelas online, mau ikut pendampingan, aduh, udahlah. Jadi buat teman-teman ya, hati-hatilah, guys. Saya rasa ini kalau yang 678 itu udah kayak kelihatannya berdebat mulu, itu cuma antara pihak OJK sama data ya, ini jaka sembung bawa golok lah, gue ngomong lah. Oke teman-teman, ya kita ngerealnya sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan ingat tetap semangat dan udahlah. Jangan coba-coba iseng-iseng, dan mending nggak usah lah, hindari install yang lain lah kok ya. Jangan install yang pinjol-pinjol teman-teman. Lu daripada install pinjol, lu kepepet install micat. Install finansialku.com. Nah, boleh lah. Belajar keuangan bareng-bareng. Ngapain Pak di micat? Nah itu cari saya tahu sendiri lah. Udah, selesai tutup. Oke, jangan lupa bahagia teman-teman.